seruan dari mimbar ini, marilah kita berusaha menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah sebaik-baik bekal. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 9 alasan mengapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan mulia, bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa agar kita meraih takwa. La'allakum tattaqun. Kedua, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketiga, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan pengharapan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Dalam riwayat lain disebutkan bahkan dosa-dosanya yang akan datang. Keempat hadirin, Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Nabi bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Bagi Allah banyak orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Kelima, Ramadan adalah bulan kedermawanan. Dalam satu hadis dinyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau bertambah-tambah di bulan Ramadan. Keenam hadirin, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat dan syaitan-syaitan dibelenggu. Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufihatis syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan dibelenggu. Ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah di sela-sela menjelaskan hukum-hukum seputar puasa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku Allah itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kedelapan, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Dan yang kesembilan, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat afdalul lail, seutama-utama malam, yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karenanya hadirin, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira saat pintu-pintu surga dibuka? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah tidak gembira saat pintu-pintu neraka ditutup? Dan bagaimana mungkin orang-orang yang berakal tidak gembira saat syaitan dibelenggu? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu seharusnya kita siapkan diri sebaik-baiknya menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan begitu kita tidak termasuk orang yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa. Sia-sia, yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Paling tidak hadirin, ada 4 hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah bertaubat dan mensucikan diri dari segala dosa dan kesalahan.
Kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ketiga, meningkatkan kapasitas keilmuan, khususnya ilmu-ilmu terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan. Dan yang keempat, terakhir, membulatkan niat dan memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk berusaha memperbaiki perkataan dan perbuatan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amal kebajikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sudah menjadi kewajiban kita untuk dekat dan semakin dekat dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i 60 kali menghatamkan tilawatul Quran di bulan Ramadan. Artinya setiap hari beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Namun hadirin, membaca saja, bahkan menghafal saja tidak cukup, tetapi wajib mengamalkannya secara sempurna. Sungguh hal yang paling tercela di bulan ini adalah meninggalkan Al-Quran atau hajrul Quran, baik dengan tidak membacanya, tidak mempelajarinya, apalagi tidak mengamalkannya. Inilah yang menjadi tantangan kita saat ini, bagaimana mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran dan menempatkan hukum-hukum Al-Quran di atas aturan yang lainnya. Bukankah kita meyakini bahwa isi Al-Quran itu hak? Tapi mengapa masih banyak muslim yang senang dengan hukum-hukum kafir warisan penjajah dan mengadopsi konstitusi dan menganggap konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci? Karena itu saatnya kita kembali menjadi muslim yang kafah dalam momentum Ramadan saat ini. Taat kepada Allah tanpa ada keberatan sedikit pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita untuk mengisi bulan mulia ini dengan berbagai macam amal ketaatan. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.